Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan aro atau anak panah yang tidak terpakai. Di sini banyak sekali. Ini sudah dari sekian banyak aro yang memang udah kita repair. Nah, ini nggak tahu generasi keberapa ini yang udah dipotong-potong. Dulu pernah buang, mungkin hampir segini juga. Bukan karena pro malah kalau kayak gini kan berarti sering rusak, sering kena stand ataupun backstopper atau menancap di pohon, karena memang satu, kurang bagusnya stopper atau kurang baiknya dari stand bantalan target. Dan yang paling utama itu adalah skill dari pemanah sendiri. Jadi biasanya kalau proses-proses belajar akan seperti ini, akan banyak anak panah yang patah dan terbuang, tapi tidak apa-apa, insya Allah bermanfaat. Nah, dari anak panah yang rusak itu, mungkin ini salah satu bagiannya ada di sini juga. Nah, ini contohnya seperti ini. Banyak anak panah yang tidak terpakai lah karena noknya pecah. Nah, ini noknya pecah dan banyak juga yang poinnya patah, poin-poin dari poin-poinnya itu patah semua. Nah, ini sudah kita cabuti dengan api, dengan teknik pemanasan. Intinya pemanasan, tidak harus menggunakan api, dengan heater juga pun bisa, insya Allah. Nah, jadi kita potong ini berfungsi untuk kita belajar teknik majra atau menggunakan tambahan, yaitu sebuah bambu bilah ataupun pipa yang dipotong setengah sehingga bisa digunakan untuk extension ataupun perpanjangan dari aro baby arrow ini atau anak panah. Bukan baby arrow, apa ya baby arrow sebutannya. Udah anak panah baby arrow. Nah, ini yang sudah kita repair dan kita manfaatkan dari poin-poin yang tersisa sehingga bisa terbentuk seperti ini. Nah, anak panah ini masih bagus-bagus, cuma dia di pertengahan sudah patah sehingga harus kita lakukan sedikit perbaikan, lalu pemanfaatan poin. Kita ambil poin-poin bekasnya yang masih bagus, dan ini belum kita masukkan karena nanti ada proses pengeleman, jadi supaya kuat dan tidak lepas. Insya Allah panjangnya cukup lah untuk menggunakan teknik majra, karena kalau terlalu panjang juga terlalu berat, dan kalau terlalu pendek juga terlalu berisiko. Melesatannya insya Allah dengan ukuran segini cukup untuk teknik majra. Dan perlu diketahui, teknik majra sendiri tidak direkomendasikan untuk yang bagi baru belajar. Harus menggunakan busur LBS rendah juga, karena jika LBS tinggi berbahaya, karena banyak yang sudah terkena tangannya, jadi bagian sini terkena. Karena bambu ataupun pipa tersebut untuk bilah meluncurnya, melesetnya si anak panah, sehingga jika lepas dari bilah tersebut, ya potensinya satu, mungkin meleset ke arah yang tidak terarah ataupun bisa meleset ke tubuh kita, seperti itu. Baik, di sini banyak poin-poin yang memang sudah patah sehingga kita lakukan pencabutan menggunakan api. Nah, menggunakan api kita panasi, lalu kita cabut dengan tang, ataupun dia jika buntung pas di sini. Nah, pas di sini. Nah, kurang fokus. Nah, pas di sini kita bakar saja. Kalau dia materialnya mungkin kayak semacam kayu biasa ataupun
kayu-kayu ringan itu mudah terbakar dan dia akan lepas tersendiri. Kita ginikan aja lepas, tapi jangan pakai tangan, harus menggunakan alat bantu yaitu tang long nose ataupun bisa menggunakan tang lainnya. Oke, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi jika ada aro yang patah ataupun lepas jangan dibuang, manfaatkan, masih bisa digunakan untuk, mungkin jika panjangnya masih sekitaran 50 ke atas masih bisa digunakan, 50 cm ya, ataupun 60 lah amannya, itu masih bisa digunakan untuk aro anak-anak, sehingga bisa digunakan untuk anak-anak yang masih belajar, karena saat belajar memang tidak harus menggunakan aro yang bagus, menggunakan aro yang anak panah yang biasa tidak masalah, yang penting teknik bisa diperbaiki dulu, sehingga nanti di saat sudah mahir bisa menggunakan aro yang memang speknya sama semua, sehingga bisa mereview kesalahannya di mana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.